Peringatan, saya bukan penasehat keuangan. Informasi yang terkandung di sini adalah untuk tujuan informasi dan edukasi saja. Lakukan riset kalian sendiri bila ingin terjun ke dunia investasi. Ingat, investasi kripto dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar. Hai, selamat datang di channel The Web Venture. So, di video kali ini gue akan ngebahas tentang cryptocurrency seperti biasa. Jadi kalau gue nge-upload di hari Sabtu atau Minggu, kemungkinan besar gue lagi ngebahas cryptocurrency. Dan ya, hal lainnya di luar ini gue akan upload di luar Sabtu Minggu ya. Jadi ya ini khusus untuk kalian yang tertarik dengan kripto dan mau mendengarkan ocehan gue tentang kripto. Gue cuman mau membicarakan aja apa yang ada di pikiran gue yang menurut gue menarik untuk dibahas. Dan ya, all about crypto. Jadi langsung aja. Minggu ini ada berita yang menarik bahwa cryptocurrency terjadi hack lagi, terjadi peretasan, terjadi pencurian 8,6 triliun cryptocurrency. Ini jadi pencurian cryptocurrency terbesar. Jadi ada 8,6 triliun yang dicuri dari Poly Network. Ini pencurian yang sangat besar dan dikatakan sih ini pencurian yang terstruktur ya. Dikatakan terorganisir dan siap. Tapi ini juga adalah sebagai peringatan kepada salah satu network di cryptocurrency, Poly Network, dan juga untuk cryptocurrency yang lain ya, platform yang lain, karena masih terjadi kemungkinan seperti ini. Pencurian dalam jumlah yang sangat-sangat besar ya. 8,6 triliun ini angka yang gila banget sih ya kalau menurut gua. Tapi karena ini cryptocurrency, jadi uang hasil pencurian itu sebenarnya akan sulit digunakan karena pihak pemilik cryptocurrency bisa melakukan pembekuan terhadap uang-uang ini sebetulnya. Dan mungkin itu adalah salah satu alasan kenapa hacker yang sudah mencuri uang tersebut berencana untuk mengembalikan semua uangnya ke Poly Network dan sudah dikembalikan sebagian. 3,7 triliun sudah dikembalikan ke Poly Network. Rencananya proses ini akan terus berlanjut dan sebagian besar ya semuanya lah ya yang dimiliki oleh hacker akan dikembalikan ke Poly Network. Di sini dikatakan, saya pikir ini menunjukkan bahwa bahkan jika Anda dapat mencuri aset kripto, mencucinya dan menguangkannya sangat sulit karena transparansi blockchain dan penggunaan analitik blockchain. Jadi karena ini adalah blockchain di mana satu uang dengan uang lainnya itu saling terikat dan kita juga bisa tahu uang ini ditransfer kemana. Jadi sulit untuk menggunakan uang hasil curian di cryptocurrency. Walaupun tentu saja tetap ini adalah hal yang sangat-sangat merugikan untuk nama cryptocurrency. Dan pencurian ini sendiri dikabarkan sih katanya untuk bersenang-senang aja. Jadi ini cuman main-main aja. Si hackernya ingin mengekspos kertanan dari sistem Poly Network. Jadi iseng-iseng tapi tentu saja bikin dakdikduk para pengguna Poly Network ya. Salah satu perusahaan keamanan Slowmiss dikabarkan juga sudah tahu IP dan sidik jari perangkat yang dapat melacak siapa yang melakukan hacker ini. Bisa individu, bisa juga kelompok ya. Dan ya, jadi kita juga harus hati-hati karena semakin hari semakin banyak juga scam yang terjadi, penipuan yang terjadi untuk mencuri cryptocurrency. Jadi kalau kalian punya cryptocurrency, kalian harus amankan password kalian, kalian juga harus pilih network yang baik. Kalau kalian pakai exchanger, kalian pilih exchanger yang udah gede, jangan exchanger baru. Dan ternyata kasus pencurian cryptocurrency ini tidak memberikan efek yang sangat besar kepada pergerakan Bitcoin. Bitcoin seperti yang diprediksi menembus angka 46K, bahkan sekarang ada di 47K. Dan kalau kita lihat di sini gua coba gambar trendline, Bitcoin masih berpotensi untuk naik sampai ke 50K lah ya. Kemungkinan di 50K dan kalau terus tembus maka kemungkinan bisa aja all time high ke 60K lebih akan tercapai. Tapi kalian harus hati-hati kalau kalian pengen mulai beli kripto dari sekarang. Karena nggak selamanya nilai kripto ini ada di atas. Nggak selamanya nilai Bitcoin ini terus naik. Kalau kita lihat di weekly time frame di sini Bitcoin sudah naik selama 4 minggu.
Dan tentu saja ini adalah pertanda yang sangat baik bahwa Bitcoin sedang naik. Tapi seperti yang gue bilang sebelumnya, tidak selamanya market itu selalu naik. Ada masanya market akan turun. Jadi kemungkinan besar mungkin minggu ini akan ditutup dengan naik dengan hijau, tapi minggu depan kalian harus hati-hati. Bisa aja hal seperti ini terjadi. Candle berwarna merah akan muncul minggu depan. Jadi kalian yang mau mulai beli kripto hari ini, kalian harus hati-hati. Kalau kalian trading, mungkin kalian harus mempertimbangkan untuk mengecek weekly time frame. Dan menurut gue pribadi, minggu ini akan tetap hijau, tapi minggu depan kayaknya akan mulai untuk berwarna merah ya. Bitcoin nggak akan sehijau sekarang-sekarang ini. Gue sendiri nggak akan mulai beli. Dan ya kita lihat kapan diskon Bitcoin akan terjadi lagi. Disitulah saatnya gue akan beli. Lalu minggu ini pergerakan cryptocurrency selama 7 hari hijau, 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 hijau. Dan yang paling mengejutkan adalah Cardano sekarang berada di posisi ketiga. Sebelumnya ada Tether. Ya, kalau Tether nggak perlu disebut lah ya, karena ini stable coin. Tapi kerennya bisa mengalahkan Binance Coin ya. Jadi Cardano ini bersama Polkadot disebut-sebut sebagai saingan besarnya Ethereum. Dan kita lihat di masa yang akan datang, apakah Cardano bisa menggulingkan Ethereum? Tapi kayaknya untuk sekarang masih sulit ya, karena Ethereum sudah melakukan upgrade, sedangkan Cardano sedang dalam proses untuk memiliki fitur baru, yaitu smart contract, seperti yang sudah dimiliki oleh Ethereum. Dan ya, koin-koin lainnya masih hijau juga, dan kita lihat minggu depan, kemungkinan besar sih menurut gua akan merah, tapi kita lihat bagaimana kenyataannya di minggu yang akan datang. So, jadi demikian aja hal yang ingin gua bahas minggu ini. So, thanks for watching and see you in my next update video. And bye.